Halo Beamers, kembali lagi bersama saya Dwiki. Hari ini kita akan mereview salah satu mobil yang ada di BMW Astra Used Car Center. Mobilnya ini BMW i4 eDrive 40 tahun 2023. Nah, sedikit cerita tentang mobil ini. Buat i4 eDrive 40 ini cuma ada di tahun 2023. Selanjutnya itu dia ganti jadi eDrive 35. Jadi ada penurunan di range dan powernya. Nah, kalau yang 40 ini masih bisa dibilang itu lebih full spec daripada yang 35. Bisa dilihat untuk kondisinya, ini tampilan bagian depannya sporty banget, dan untuk grillnya dia seperti mobil listrik yang lainnya, tertutup, memang lebih rapih juga. Bagian lampunya dia masih pakai laser light, jadi udah tahu perangnya laser light itu kayak apa. Dipakai buat daily pastinya enak banget, dan karena ini mobil listrik dipakai buat daily, dipakai jauh-jauhan itu nggak masalah. Terus lanjut, ini warnanya graphite grey. Untuk interiornya warnanya merah. Ini salah satu warna juga yang favorit juga di i4. Kita lihat bagian sampingnya. Ini untuk kondisi bannya masih tebal, velgnya juga tidak ada grepes. Oh iya, ini untuk body kitnya juga dia udah M Sport. Trimnya dia sudah M Sport. Terlihat dari velgnya, body-bodinya, bumper belakang, dan juga steering wheelnya. Nah, ini untuk bagian sampingnya. Kita lihat ini untuk pintunya sudah comfort access. Jadi kalau mau di lock atau unlock tinggal ditarik aja pintunya, itu langsung unlock. Terus untuk bagian spionnya bisa dilihat di sini tidak ada goresan. Jadi nggak ada bekas mentok kena mobil lain atau kena motor di jalan raya, nggak ada. Terimanya rapih kondisinya. Kita lihat ke bagian samping. Belakang ini juga catnya masih mulus banget, nggak ada yang baret, jadi udah pasti kita udah beresin semuanya. Terus kita ke bagian belakang, sama bannya juga masih tebel. Nah, ini untuk tampilan belakangnya, biarpun dia mobil listrik tapi tetap sportinya dapat banget kalau di i4, apalagi warnanya kayak gini. Nah, ini yang unik juga dari i4, kalau kita buka pintunya, bagasinya, dia mengangkat semuanya, sampai kaca belakangnya juga mengangkat. Jadi mengingatkan sama mobil-mobil liftback gitu ya. Jadi keren banget. Jadi bagasinya juga kelihatan gede di sini size-nya. Buat taruh-taruh koper atau stick golf itu bisa juga. Ini kita tutup lagi. Oh iya, dan dia juga sudah kick sensor untuk mobil ini. Kita lanjut ke bagian samping kanan. Ini sama aja kayak yang di sebelah kiri, sudah comfort access. Dan untuk bannya pastinya masih tebal juga keduanya. Body-bodinya yang paling penting, ini semuanya udah rapih dan tidak ada baret-baretnya lagi. Nah, ini yang paling keren juga nih. Ini untuk kacanya sudah frameless, khas banget dari BMW yang seri-seri genap. Untuk interiornya ada ambient lights-nya di sini, dan warna merahnya ini cocok sama warna abu. Kita lanjut masuk bagian dalam. Nah, ini posisi duduknya sebenarnya nggak sempit-sempit banget ya. Buat saya yang badannya besar, ini nggak sempit dan masih nyaman didudukin. Untuk setirnya juga masih bagus kondisinya, tidak ada yang botak di setirnya. Terus untuk fiturnya ada apa aja di sini. Nah, ini kalau dilihat di setirnya cukup banyak untuk fiturnya. Ada cruise control di sini, bisa di set di sini, dan juga ada professional driving assistance. Jadi dia semi bisa nyetir sendiri juga. Yang penting kita nggak boleh ngelepas setirnya selama 10 detik berturut-turut gitu. Terus sudah di bagian sebelah sini, ini untuk controlling audionya normal, dan audionya juga udah pakai Harman Kardon di sini. Nah, ini untuk tampilan head unitnya. Ini udah pakai iDrive 8, jadi udah yang terbaru dari BMW juga. Cuman untuk untuk i4 eDrive yang 40 dia masih pakai shift knob. Nah, tapi poin plus juga nih, ada juga memang yang nggak suka pakai yang tombol-tombol kecil. Nah, untuk yang shift knob ini kan lebih kelihatan sporty, apalagi ini mobilnya i4 gitu kan. Nah, ini untuk mobilnya pas posisi menyala, AC-nya langsung nyala juga. Dan buat mobil listrik pastinya dingin banget untuk AC-nya. Kita lihat lagi fitur-fitur yang ada di tengah sini ada apa aja. Nah,
buat di sini ini sebenarnya shortcut aja sih buat iDrive-nya, menu-menu yang di depan kayak home. Ini untuk tampilan awalnya, ada navigasi, ada map, ada media, dan telepon. Ini untuk memudahkan kita untuk controlling si iDrive-nya juga. Terus sudah ada sport mode-nya juga, comfort mode atau eco mode-nya juga kalau misalkan mau irit. Dan dia kalau untuk mobil listrik sama seperti mobil yang lainnya sudah ada mode yang B, mode brake-nya. Jadi one pedal driving sudah bisa, itu akan lebih irit. Oh iya, untuk mobil ini range-nya sendiri dia lebih jauh dibandingkan yang 35 karena yang ini up to 580 km. Nah, terus untuk kilometernya sendiri mobil ini baru jalan 6.100-an kilometer. Jadi masih tergolong rendah untuk mobil yang umurnya sudah tahun kedua. Terus kita lihat di bagian atasnya, ini juga biarpun dia sedan, tapi dia dilengkapi juga sama sunroof yang cukup besar juga, bisa dibuka dan fungsinya masih normal, bisa dibuka juga. Dan ini karet-karetnya masih bagus semua, jadi dipastikan tidak bocor. Kita tutup lagi. Lampu-lampunya semua di sini masih bagus juga. Nah, ini salah satu fitur yang sudah pasti ada juga, electric seat dengan berbagai penyetelannya juga. Jadi bisa dicari untuk posisi ternyamannya. Dan ini untuk salah satu fiturnya juga, ada memory seat di sini. Ada 2 memory seat yang bisa di-save. Dan untuk fiturnya kita pastikan fitur-fitur yang ada ini semuanya masih bagus dan berfungsi normal semuanya. Nah, buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang pengen sama mobil ini dihargai di 1.299.000.000. Atau buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang pengen tahu detail lainnya tentang mobil ini, boleh langsung hubungin saya Dwiki di 0812-8220-5633 atau cek aja nomor yang ada di deskripsi. Nanti itu nomor saya ada di situ. Terima kasih.